Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya di sini lagi dengan Ibu Irawan. Sini kita akan coba membahas tentang teori ekonomi mikro yang berkaitan dengan keseimbangan permintaan dan penawaran. Baik, kita langsung saja. Apa saja yang perlu kita bahas di sini? Yang pertama tentang penawaran dan permintaan secara bersama-sama ya. Yang pertama adalah yang kita akan bahas ada beberapa konsep sini terhadap keseimbangan permintaan dan penawaran secara bersama. Yang pertama titik keseimbangan atau equilibrium. Apakah yang maksud dengan keseimbangan sini? Yang dimaksud dengan keseimbangan sini adalah situasi ketika harga telah mencapai tingkat saat jumlah permintaan barang itu sama dengan jumlah permintaan. Sekali adalah situasi ketika harga telah mencapai tingkat saat jumlah permintaan barang sama dengan jumlah permintaan. Yang kemudian kita akan bahas juga tentang keseimbangan harga. Apakah yang dimaksud dengan keseimbangan harga? Keseimbangan harga sini adalah harga yang menyeimbangkan jumlah penawaran dan permintaan. Yang kemudian yang kedua jumlah keseimbangan. Apakah yang dimaksud dengan jumlah keseimbangan? Yang dimaksud jumlah keseimbangan sini adalah jumlah penawaran dan permintaan pada keseimbangan harga. Yang kemudian kita akan bahas tentang apa itu surplus. Surplus di sini adalah situasi ketika jumlah penawaran ini melebihi dari permintaan. Yang kemudian yang shortage ini kita bahas juga apa yang maksudnya shortage atau istilahnya kekurangan adalah situasi di mana jumlah permintaan ini melebihi jumlah penawaran. Sekali di mana ketika jumlah permintaan ini melebihi daripada jumlah penawaran. Ya, kemudian yang terakhir adalah hukum penawaran dan permintaan, yaitu menyatakan bahwa harga barang apapun akan menyesuaikan diri agar jumlah penawaran dan jumlah permintaan mencapai keseimbangan. Oke, langsung saja. Ini merupakan keseimbangan daripada penawaran dan permintaan. Baik, sini saya akan jelaskan pelan-pelan saja. Yang pertama, ini merupakan adalah keseimbangan. Titik keseimbangan ini adalah supply penawaran, ini demo adalah permintaan. Ini adalah keseimbangan atau jumlah keseimbangan, equilibrium quantity, yaitu jumlah keseimbangan. Yang ini adalah harga keseimbangan. Nah, yang dimaksudkan keseimbangan adalah yang di sini nih, yaitu keseimbangan diperoleh ini ketika penawaran yang ini dan permintaan dan yang ini berpotongan pada harga ini harga P pada harga keseimbangan, yaitu equilibrium price, itu harga keseimbangan, dan jumlah penawaran sama dengan jumlah permintaan. Jumlah penawaran sama dengan jumlah permintaan. Ini dia. Kita lihat di tabelnya sini, nah ini dia. Ini adalah harga keseimbangan, di mana adalah harga keseimbangan atau harga yang berlaku yang di sini di tabel ini. Ini menunjukkan adalah di mana jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran pada saat harga keseimbangan. Ya. Dan ini D dan S ini mengalami perpotongan antara D dan S ketika kurva penawaran dan permintaan, ketika kurva penawaran dan permintaan ini berpotongan pada berpotongan sini dia
dia bersinggungan di sini, perpotongan pada saat harga keseimbangan. Ini dia. Nah, nah, di mana adalah jumlah barang yang diminta sama pada saat harga keseimbangan itu D-nya 3.000, kemudian supply-nya sebenarnya 3.000 rupiah. Sorry, 3.000. Dan sama-sama 3.000 sini. Sama-sama 3.000. Oke, ini merupakan keseimbangan. Sehingga konsep keseimbangan ini adalah intinya adalah perpotongan antara supply and demand pada saat harga keseimbangan dengan jumlah yang sama. Oke, lanjutkan. Yang berikutnya adalah kita akan coba untuk membahas daripada excess supply dan excess demand. Sekarang kita ngomong dulu excess supply. Ini dia. Oke, yang dimaksud dengan excess supply di sini adalah kelebihan daripada penawaran. Ada sekali kelebihan daripada penawaran. Nah, hal ini ditandai di grafik. Kita baca grafik ini secara pelan-pelan. Nah, grafik ini menunjukkan adalah kelebihan daripada jumlah penawaran melebihi dari jumlah permintaan. Kita lihat di sini adalah jumlah yang ditawarkan sebanyak 4.000, sedangkan 4.000 kuantiti kepada es krim, sedangkan sini harga daripada es krim sebanyak 50, anggap $50 ya, $50. Nah, di sini adalah jumlah yang diminta sebanyak 2.000, sedangkan jumlah yang ditawarkan sebanyak 4.000 pada saat harga 50. Lagi sekali adalah di sini adalah jumlah yang diminta, ini kurva permintaan kita, demand ya pelan-pelan. Nah, jumlah diminta sebanyak 2.000, sedangkan jumlah yang ditawarkan, ini kurva penawaran kita, jumlah penawaran sebanyak berapa? Sebanyak 4.000. Berarti di sini adalah adanya kelebihan daripada penawaran dari titik A ke titik B. Nah, titik A dan titik B ini menunjukkan jumlah kelebihan daripada penawar atau surplus. Sedangkan yang diminta adalah 2.000. Sedangkan yang diterapkan sebanyak 4.000. Di sini adalah mengalami apa? Mengalami excess supply yang dimana ditandai titik A dan titik B. Oke, yang berikutnya adalah excess demand. Excess demand sini adalah menunjukkan adanya kelebihan permintaan. Hal ini ditandai oleh jumlah yang diminta sebanyak ini yang diminta ya dengan 4.000, sedangkan jumlah yang ditawarkan sebanyak 2.000. Yang ini lihat kurvanya ya, supaya paham terhadap grafik ini. Lihat kurvanya, lihat grafiknya. Di sini, yang ini adalah demand, yaitu permintaan. Permintaan di sini adalah sebanyak 4.000 di sini. Sedangkan yang penawaran yang ini sebanyak 2.000 di titik A. Sehingga titik A dan titik B ini menunjukkan kelebihan daripada permintaan. Kelebihan daripada permintaan. Inilah dimaksud dengan excess demand. Artinya situasi di mana jumlah permintaan ini lebih tinggi daripada jumlah yang ditawarkan. Kalau tadi yang excess supply adalah di mana kondisinya adalah jumlah barang yang ditawarkan ini melebihi daripada jumlah permintaan dari barang tersebut, maka mengalami supply atau surplus mengalami situasi di mana kelebihan daripada jumlah barang yang ditawarkan. Oke, sekarang ada kasus, contohnya adalah kita belajar dulu kasusnya. Di mana kasusnya? Kalau seandainya
kenaikan permintaan, ini mempengaruhi keseimbangan. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah yang pertama adalah kalau seandainya terjadi kenaikan daripada permintaan bagi satu dari D1 ke D2, maka akan mengakibatkan beberapa hal. Yang pertama adalah adanya kenaikan harga dari 200 ke 250. Sini 250 ya. Ya, salah. Sini 250. Sekali sini 250. Saya tulis ya. Sini dari 200 ke 250. Dan kemudian jumlahnya barang yang akan diproduksi akan mengalami peningkatan pula dari 7 quantity ke 10 quantity. Ini kasusnya ya. Ini kasusnya kalau permintaan mengalami peningkatan, yang sedangkan asumsinya adalah penawaran mengalami tetap. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah barang yang diminta akan mengalami peningkatan, dan ini akan berdampak pada harga barang akan mengalami peningkatan. Kalau kita lihat dari konsep sebelumnya adalah ini merupakan faktor permintaannya apa ya? Dari faktor bisa dikatakan barang sendiri, selera, atau pengaruh daripada peningkatan pendapatan. Oke, itu dari saya. Semoga bermanfaat. Itu merupakan penjelasan tentang secara singkat tentang keseimbangan permintaan dan penawaran di pasar. Itu terjadi ketika perpotongan antara antara D dan S, yaitu demand dan supply, pada saat harga keseimbangan. Itulah kesimpulannya adalah terjadi ketika terpotong antara D dan S pada saat pepotongan di harga keseimbangan. Kemudian kesimpulan yang berikutnya adalah excess supply dan excess demand, itulah di mana excess supply ini kelebihan dari penawaran yang ditawarkan, sedangkan excess demand adalah kelebihan permintaan suatu barang. Oke, semoga bermanfaat penjelasan yang saya singkat-singkat ini. Ini merupakan latihan. Semoga bisa dijawab dan bisa dikumpulkan via email atau via WA. Saya akhiri pertemuan yang singkat ini. Jangan lupa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.